Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Fajar Pratama. Nama panggilan Yudi dengan NIM F1D023101142. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika matematika. Apa sih itu logika matematika? Logika matematika adalah suatu cabang ilmu yang berkaitan dengan penelitian mengenai prinsip-prinsip dasar pemikiran yang logis dan argumentasi yang benar. Tujuan utama logika matematika adalah mengembangkan alat-alat formal yang memungkinkan kita untuk menganalisis, memahami, dan menguji kebenaran pernyataan matematika dan pernyataan lainnya. Beberapa konsep dalam logika matematika yaitu yang pertama-tama ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi yang akan kita bahas setelah ini. Pertama-tama kita akan membahas negasi. Negasi, penyangkalan, ingkaran, atau not adalah operasi yang digunakan pada sebuah pernyataan awal untuk menunjukkan arti sebaliknya dari pernyataan awal. Simbol negasi bisa dilambangkan dengan tanda seperti di gambar atau biasa dibaca not yang berarti tidak, benar, bukan, atau langsung menggunakan arti kebalikan dari makna kalimat pertamanya. Misalnya negasi P bisa dibaca not P. Fungsi negasi untuk memberikan arti yang berlawanan dari pernyataan awal. Misalnya yang semula bernilai positif, maka setelah diberikan tanda negasi, maka artinya berubah menjadi negatif, dan sebaliknya. Misalnya pernyataan P adalah Rido adalah pemain bola, menjadi pernyataan negasi P akan menjadi Rido bukanlah pemain bola, yang dimana itu adalah lawan dari pernyataan awal. Tabel kebenaran negasi yaitu seperti di gambar. Oke, kita lanjut ke materi kedua yaitu konjungsi. Pengertian konjungsi. Konjungsi atau N adalah suatu pernyataan majemuk baru yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan menggunakan kata penghubung seperti dan, meskipun, dan tetapi. Konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Jika salah satu atau kedua pernyataan tersebut bernilai salah, maka konklusinya juga bernilai salah. Simbol konjungsi. Konjungsi bisa disimbolkan dengan tanda V yang terbalik, dan cara baca konjungsi antara lain yaitu dan, tetapi, meskipun, dan N. Tergantung konteks dari pernyataan yang dikonjungsikan. Misalnya P konjungsi Q bisa dibaca P and Q dan P konjungsi Q. Fungsi konjungsi. Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan kedua buah pernyataan atau lebih agar menjadi sebuah pernyataan majemuk dan yang saling terhubung. Tabel kebenaran konjungsi bisa dilihat seperti di gambar berikut. Kita lanjut kepada disjungsi. Pengertian disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung seperti atau dan or. Kata hubung atau dan or disajikan dengan lambang V. Dalam logika matematika, disjungsi dibedakan menjadi dua macam, yaitu disjungsi inklusif dan eksklusif. Pengertian disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Disjungsi inklusif adalah disjungsi yang mempunyai makna benar jika kedua pernyataan bernilai benar, dan jika salah satu dari pernyataan bernilai benar. Namun jika kedua pernyataan bernilai salah, maka pernyataan tersebut bernilai salah. Disjungsi eksklusif adalah disjungsi yang hanya bernilai benar jika hanya salah satu dari pernyataan bernilai benar. Simbol disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Disjungsi inklusif disimbolkan dengan V dan disjungsi eksklusif dilambangkan dengan tanda tambah di dalam lingkaran. Fungsi disjungsi. Disjungsi berfungsi untuk menghubungkan kedua buah pernyataan atau lebih sehingga pernyataan tersebut dapat memilih salah satu dari dua kondisi yang ada dalam kedua buah pernyataan tersebut.
Di sini kita akan melihat tabel kebenaran disjungsi. Yang pertama ada disjungsi inklusif dan eksklusif. Oke, kita lanjut ke implikasi. Pengertian implikasi. Implikasi adalah operasi penggabungan dua pernyataan yang menggunakan kata hubung jika, maka. Implikasi hanya akan bernilai salah jika pada pernyataan pertamanya bernilai salah, kemudian di pernyataan keduanya bernilai benar. Selain itu, konklusi dari implikasi akan bernilai benar semua, kecuali yang saya sebutkan tadi. Simbol implikasi. Implikasi disimbolkan dengan tanda panah ke kanan atau implikasi disimbolkan dengan tanda panah ke kanan. Pernyataan P implikasi Q dapat dibaca dengan cara seperti jika P maka Q, jika P Q. P mengakibatkan Q. P hanya jika Q. P syarat cukup agar Q. Q jika P. Q syarat perlu bagi P dan Q bila mana P. Fungsi implikasi. Implikasi berfungsi untuk menyambungkan kedua buah pernyataan atau lebih sehingga kedua pernyataan tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Di sini kita akan melihatkan tabel kebenaran implikasi. Oke, kita lanjut ke materi berikut yaitu biimplikasi. Pengertian biimplikasi. Biimplikasi atau implikasi ganda adalah dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung, salah satunya yaitu jika dan hanya jika. Maka diperoleh pernyataan baru yang berbentuk P, jika dan hanya jika Q, yang disebut biimplikasi. Biimplikasi akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai sama, baik sama-sama benar atau sama-sama salah. Jika salah satu pernyataan berbeda, maka konklusinya akan bernilai salah. Simbol biimplikasi. Biimplikasi disimbolkan dengan tanda seperti di gambar berikut. Pernyataan P biimplikasi Q dapat dibaca dengan cara yaitu P jika dan hanya jika Q, P ekuivalen Q, dan P adalah syarat perlu dan cukup bagi Q, jika P maka Q dan sebaliknya. Fungsi biimplikasi yaitu untuk menyambungkan kedua buah pernyataan atau lebih sehingga kedua pernyataan tersebut memiliki hubungan sebab, akibat, dan kebalikannya. Di sini kita akan melihat tabel kebenaran biimplikasi. Di sini kita akan lanjut kepada penerapan. Penerapan logika matematika yang pertama yaitu pemrograman. Logika matematika digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk merancang algoritma, membuat kondisi pengkondisian, dan memastikan kebenaran kode. Logika proposisional dan logika predikat dapat digunakan untuk menghasilkan struktur dan alur eksekusi program. Yang kedua, logika matematika digunakan dalam algoritma dan struktur data. Logika matematika membantu dalam merancang algoritma yang efisien dan mengoptimalkan struktur data. Penggunaan logika matematika dalam analisis kompleksitas algoritma membantu dalam memprediksi kinerja algoritma dalam berbagai situasi. Yang ketiga, pengembangan basis data. Logika predikat digunakan dalam perancangan basis data untuk mendefinisikan hubungan antara tabel, menyusun query SQL yang rumit, dan memeriksa integritas data. Yang keempat yaitu kecerdasan buatan atau bisa kita sebut AI. Logika matematika, terutama logika proposisional dan logika predikat, digunakan dalam pengembangan sistem AI, termasuk sistem pakar, perencana AI, dan bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan AI seperti Prolog. Kita lanjut kepada verifikasi dan validasi perangkat lunak. Logika matematika digunakan untuk menguji dan memverifikasi perangkat lunak. Metode formal seperti model checking menggunakan logika matematika untuk memeriksa apakah perangkat lunak memenuhi spesifikasi dan kebenaran tertentu. Logika matematika juga digunakan dalam keamanan komputer. Logika matematika digunakan dalam
analisis keamanan komputer untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerentanan perangkat lunak dan desain protokol keamanan. Lanjut, kita akan ke teori bahasa dan automata. Logika matematika digunakan dalam pengembangan bahasa pemrograman dan kompiler, serta dalam menganalisis bahasa formal dan automata IQ. Dan kita akan menyebutkan yaitu kriptografi. Logika matematika seperti teori bilangan dan logika proporsional digunakan dalam pengembangan sistem kriptografi untuk melindungi data dan informasi. Di sini juga kita akan menjelaskan logika matematika dalam sistem formal. Logika matematika digunakan untuk mendefinisikan dan mengembangkan sistem formal yang digunakan dalam matematika komputer seperti teori himpunan dan teori graf. Dan selanjutnya yaitu pengujian perangkat lunak. Logika matematika digunakan dalam pengujian perangkat lunak untuk merancang tes kasus dan mengembangkan strategi pengujian. Ya, sekian dari presentasi saya hari ini. Bila ada kata yang salah atau yang kurang, mohon maaf dan terima kasih atas waktunya yang sudah menonton. Saya Yudi Fajar Pratama dengan NIM F1D023 10142 mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.